Halo adik-adik semuanya, kembali lagi di channel Mikael Samosir. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran subtema 3. Kita masuk kepada pembelajaran 2, yang dimana kita masih di materi tema 4 ya, tentang globalisasi. Baik, kita mulai saja. Berpikir global, bertindak lokal. Apa makna pernyataan tersebut? Ayo kita diskusikan. Amati poster berikut. Berpikir global, bertindak lokal. Diskusikan dalam kelompok tentang pesan yang disampaikan dalam poster tersebut. Adik-adik, kita diminta untuk berdiskusi mengenai pesan yang disampaikan pada poster ini ya. Berpikir global, bertindak lokal. Nah, kita langsung saja ke tes bacaannya. Yuk cintai buatan dalam negeri. Indonesia terkenal dengan surganya buah. Ada berbagai macam buah yang tumbuh subur di Nusantara ini. Sayangnya, buah-buah lokal ini makin lama makin tergusur karena kedatangan buah impor. Impor adalah mendatangkan buah dari luar negeri ke Indonesia. Tentu saja, buah yang didatangkan dari luar negeri itu bisa menjadi murah di sini karena buah tersebut didatangkan dalam jumlah besar. Ini dapat membuat buah lokal kalah dalam persaingan. Jangan lupakan pasar tradisional. Hai kawan-kawan di seluruh Indonesia, dalam artikel ini kita akan membahas seputar pasar tradisional. Kita tidak boleh melupakan pasar tradisional dalam maraknya era globalisasi. Seperti contoh, kita pasti lebih senang berbelanja ke supermarket atau mall karena suasananya tidak pengap dan lebih nyaman untuk berbelanja dibandingkan dengan berbelanja di pasar tradisional. Apakah kalian lupa, Indonesia dari zaman dahulu terkenal karena pemasaran sumber daya alamnya. Dulu, hanya ada pasar tradisional yang telah memperjualbelikan berbagai barang, sehingga pasar tradisional merupakan warisan budaya leluhur kita terdahulu. Mungkin pasar tradisional sudah ada sebelum masa penjajahan di Indonesia. Banyak kapal-kapal asing berlayar ke Indonesia karena ingin membeli rempah-rempah yang terjual di pasar-pasar tradisional. Pasar tradisional tidak akan berubah ciri khasnya secara total. Pasar tradisional tak boleh dilupakan. Mari gunakan produksi dalam negeri. Menteri ESDM mengkampanyekan gerakan Aku Cinta 100% Indonesia. Secara serempak seluruh yang hadir dalam acara tersebut memakai batik dan sepatu produksi dalam negeri. Gerakan Cinta Indonesia memiliki arti sangat strategis, tidak hanya untuk menghadapi tantangan krisis ekonomi global, tapi juga untuk membangun kemandirian bangsa di bidang ekonomi. Gerakan itu bukan hanya menjadi kampanye biasa, tapi menjadi gerakan bersama, tidak bersifat statis dan bukan kebijakan proteksionis karena tidak termasuk kebijakan tarif. Potensi pasar dalam negeri sangat besar, dengan jumlah penduduk 230 juta dan hampir 50% terdiri dari penduduk berusia di bawah 29 tahun. Harus dimanfaatkan secara optimal melalui gerakan ini. Semua pihak diharapkan untuk lebih memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri sehingga kemandirian bangsa dapat terbangun. Program kampanye Cinta Indonesia bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk, barang, dan jasa dalam negeri, serta meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Diharapkan dengan dicanangkannya gerakan ini, pasar produk dalam negeri bisa ditingkatkan sehingga tekanan terhadap sektor industri bisa dikurangi dan gejala pengurangan tenaga kerja dapat dihindari. Nah, adik-adik, setelah kita membaca, kemudian dari teks yang telah kita baca, kita diminta untuk berdiskusi ya. Berdasarkan teks yang telah kamu baca, coba diskusikan dengan temanmu. Berpikir global, bertindak lokal. Nah, kita diminta untuk berdiskusi mengenai definisi atau pengertian, lalu dampaknya. Kemudian kita diminta untuk menuliskan contoh sikap dan yang bukan contoh sikap. Dan setelah membaca, kakak sudah membuat jawaban alternatifnya.
Untuk pengertiannya yaitu berpikir global, bertindak lokal, bersikap terbuka terhadap perkembangan dunia namun tidak melupakan budaya sendiri. Nah, ini adalah pengertian dari berpikir global ya, bertindak lokal, bersikap terbuka terhadap perkembangan dunia namun tidak melupakan budaya sendiri. Nah, itu pengertiannya. Kemudian contoh sikapnya, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, melestarikan seni tradisional Indonesia, mencintai produk dalam negeri, menggunakan pakaian yang sopan, bersikap ramah terhadap sesama. Lalu untuk dampaknya, budaya Indonesia diambil alih oleh bangsa asing. Kemudian bangsa Indonesia dapat kehilangan jati diri. Nah, jika kita tidak memiliki sikap ini, akan berdampak budaya Indonesia diambil alih oleh bangsa asing ya. Lalu dampaknya itu bangsa Indonesia dapat kehilangan jati diri. Nah, yang bukan contoh sikap pasti kebalikan dari ini ya, dari sikap yang positif. Nah, ini adalah sikap yang negatif pastinya. Menggunakan bahasa asing sebagai bahasa utama, ini tidak boleh. Lalu lebih mengagumi budaya asing, ini juga tidak boleh. Memilih produk impor, nah ini juga tidak boleh. Jadi mohon dikurangin untuk mencintai produk impor ya. Kemudian menggunakan gaya pakaian yang terbuka, nah ini juga tidak boleh. Kita harus menggunakan pakaian yang sopan dan tidak bersikap ramah terhadap sesama. Nah, ini juga sangat tidak boleh ya. Nah, adik-adik, demikianlah untuk pengertian dan contoh sikap, kemudian dampak dari berpikir global, bertindak lokal ya. Dan adik-adik, pada pertemuan ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang telah kita baca dan telah kita diskusikan, adik-adik dapat memahaminya. Demikianlah pertemuan untuk saat ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.